Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amrita Vela Nur Indria dari Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024. Nomor NIM saya 240107 14208. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peran bahasa Indonesia dalam konstitusi dan kebijakan pemerintah. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan fungsinya tidak hanya terbatas sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai identitas nasional yang diatur dalam konstitusi dan berbagai kebijakan pemerintah. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri juga telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bahasa Indonesia secara resmi telah diakui sebagai bahasa negara yang akan dipraktekkan di berbagai aspek kehidupan. Contohnya adalah administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia di sini akan digunakan ke dalam bahasa di berbagai surat resmi negara, surat menyurat pemerintahan, hingga sampai ke peraturan perundang-undangan. Lalu juga ada hukum dan perundang-undangan. Semua produk hukum termasuk perundang-undangan, peraturan pemerintahan, hingga sampai kebijakan presiden itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Lalu juga yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan, yang artinya bahasa Indonesia ini akan dijadikan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan nasional, baik dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada komunikasi publik dan diplomasi. Nah, bahasa Indonesia di sini itu bisa digunakan ke dalam berbagai forum resmi, baik itu secara nasional maupun internasional sebagai bagian dari diplomasi kebahasaan. Karena bahasa Indonesia sendiri itu telah diresmikan dan diakui sebagai salah satu bahasa internasional dari 10 negara yang ada di dunia ini. Hal ini telah diresmikan secara langsung oleh UNESCO pada Senin tanggal 20 November tahun 2023 di markas besarnya mereka yang ada di Paris. Nah, kita sebagai warga bangsa Indonesia turut bangga dan juga harus melestarikan bahasa Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, upaya untuk memperkuat bahasa Indonesia sendiri di negara kita, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, pada undang-undang di sini itu sebagian besar menjelaskan bahwasanya bahasa Indonesia dijadikan sebagai identitas nasional, yang artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai lambang kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi negara, yang artinya seluruh pusat komunikasi dan informasi pemerintahan serta surat-surat resmi negara harus menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pendidikan, yang artinya bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan nasional. Nah, teman-teman, selain dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tadi, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan baru untuk semakin memperkuat penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah membentuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, lembaga ini nanti akan bertanggung jawab sebagai membina, mengembangkan, serta menjaga bahasa Indonesia agar tetap diteruskan atau tetap diimplementasikan secara baik sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Nah teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwasanya bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam konstitusi dan berbagai kebijakan pemerintah. Apalagi sejak ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tadi, bahasa Indonesia secara resmi diresmikan dan diperkuat sebagai bahasa resmi negara. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar terus berlanjut sampai hingga selama-lamanya melalui berbagai regulasi dan program-program internasional lainnya. Nah, dengan demikian, setelah kita mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia dan juga peran bahasa Indonesia terhadap kebijakan pemerintah, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwasanya penting bagi kita menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran bahasa Indonesia dalam konstitusi dan kebijakan pemerintah. Semoga kita sebagai penerus bangsa dapat terus menumbuhkan dan mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di kehidupan kita sehari-hari. Sudah itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.